Shalom, salam kemerdekaan. Saya tadi dari sudut sana jalan, saya lihat lambang kemerdekaan nampak dalam gedung ini. Merah putih, dari konsistori KLN di leher putih, baju merah. Saya lihat semua begitu. Kemarin pendeta datang kunjungan sama saya di rumah, dia bilang begini, "Oma, kotong pi beli brokat merah untuk kok kemerdekaan ini, jadi kotong pakai." Terus saya bilang, saya akhir-akhir ini kurang suka kain brokat. Saya suka kain yang paling murah, yaitu Balotelli 16.000. Itu saja. Saya sudah tidak terlalu suka brokat, sekalipun dia mungkin yang paling mahal. Itu sedikit. Sinode memberikan suatu tema yang gampang-gampang sulit dilaksanakan. Omongnya enak, bunyi tema ini enak sekali saya baca ya. Merawat kebersamaan di tengah perbedaan. Bagus ya. Tema yang dipikir oleh Majelis Sinode ini bagus, indah kedengaran. Menurut Bapak Mama gampang dilaksanakan? Gampang? Sulit. Sulit sekali. Ya sulit. Ini duduk dalam sini ini baju semacam-macam. Ya macam-macam. Ini pikiran juga macam-macam. Ingat, tadi Bapak Mama menyanyi itu doa. Doa ya. Sekian yang tadi berdiri itu ada berdoa untuk apa tadi bilang? Doa tadi menyanyi itu bilang apa? Balik ayat-ayat terakhir. Supaya kita jadi satu. Baik. Supaya kita jadi. Itu doa. Jadi yang menyanyi tadi, kalau dia menimbulkan perpecahan, perbantahan, susah diatur, depo otak selalu miring, minta ampun. Kan cuma menyanyi nah. Menyanyi itu doa, bukan sekedar berdiri, buka mulut, gaya-gaya, goyang kiri, goyang kanan, dengan suara yang merdu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi habis itu dia menjadi pembangkang yang sulit diatur. Itu dosa besar. Ya, dosa. Jadi menyanyi habis bikin, no. Bapak Mama, aci-aci. Menyanyi habis bikin, sembolis bikin. Kalau otak mulai miring sama yang ada di atas tower, itu Bapak Mama bayangkan, itu kotong merawat, kemana itu? Merawat itu orang kemana untuk bisa jadi satu? Oh dia di atas tower ini, lu ada otak sondel lurus betul. Baik, kita kembali kepada bacaan. Ayat yang pertama, Paulus bilang begini, sebab itu aku menasihatkan kamu. Ingat, aku menasihatkan kamu. Kamu mau dinasihati atau tidak? Jemaat. Mau dinasihati atau tidak? Mau atau tidak? Pasang telinga, buka hati, dengarkan baik-baik. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi dipenjarakan karena Tuhan. Bukan dipenjarakan karena korupsi, karena berzina, karena tipu daya, dan lain-lain sebagainya. Saya karena sudah tidak ada kerja, siang-siang mulai jam 8 tuh saya suka lihat TikTok. Saya lihat-lihat TikTok, ini saya bayangkan. Ini orang sudah sangat kaya, Lukas Enembel, kaya mati punya. Kok korupsi untuk apa? Ya? Pulang ju 1 kali 2. Tidak lebih. Naik ju oto jenazah, tidak pakai lupu Ferrari kok apa tuh, tidak. Pakai ju jas itu saja. Saya bilang sama anak-anak, saya kalau mati, saya pun toga siap, tapi tidak boleh kasih pakai stola. Tidak boleh. Karena stola itu tanda saya ada pelayanan. Saya sudah pensiun nah. Saya mau pelayanan sensapa di sana. Di Tuhan Yesus. Ada mau piko terima, tertahu dapat berkat kehukuman, bosom pasang stola lagi. Jadi saya tidak boleh. Kecuali saya masih aktif stola. Saya pelayanan stola, mati tidak stola lagi. Pakai saja itu toga tua yang saya sudah siap di dalam tas. Saya sudah siap semua. Tinggal kain tutup peti yang belum, nanti baru beli. Baik, kembali kepada bacaan ini. Orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggil. Hendaklah kamu semua rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hanya 3 hal yang pertama. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dalam merawat persekutuan ini, kalau kita tidak rendah hati, jangan harap persekutuan bisa dirawat. Jangan. Kalau kita tidak lemah lembut, tidak sabar, jangan harap persekutuan ini dapat dirawat. Ingat Bapak Mama, murid Tuhan Yesus 12, satu pengkhianat. Ya, satu pengkhianat. Satu lagi lari sedikit-sedikit. Tadinya jago, tapi begitu lihat langsung lari sembunyi-sembunyi. Petrus. Yang pengkhianat itu Yudas. Terakhir tidak dapat pengampunan. Akhirnya apa? Gantung diri, perut terburai,
Alkitab mengatakan tidak ada yang ubanan turun ke liang lahat kalau jadi pengkhianat. Saya tidak tahu majelis jemaat agape berapa banyak orang kok Paul. 21? Oh 21. Kalau 24 nah baru 2. Ini 21 jadi berarti pengkhianat cuma 1. Hati-hati. Tapi saya tidak bermaksud ya bahwa ada majelis yang jadi pengkhianat di sini. Cuma Alkitab bilang 12 1. Nah kalau 24 baru 2. Nah ini 21. Kalau 24 tambah dengan pendeta 2 kok. Begitu. Bapak Mama, kita merawat perbedaan ini untuk bisa jadi persatuan. Ini tidak gampang karena terlalu banyak kepala. Ya. Kalau kita rawat tubuh ini saja gampang. Ya. Kalau telinga sakit, tidak ada kaki yang bilang beteson jalan pi bawa lu pi dokter. Tidak ada. Lu mau jalan. Tapi merawat yang ini begini banyak dengan kepala, dengan pendidikan latar belakang keluarga. Waduh. Kalau tidak menjadi orang yang diselamatkan, kalau tidak menjadi orang yang menyerahkan hidup seutuhnya untuk dituntun oleh Roh Kudus, jangan harap persatuan itu terjadi. Kita boleh pakai seragam. Saya tanya yang pakai seragam merah putih ini otak sama kok tidak? Hati sama kok tidak? Ya, itu juga belum tentu. Nanti tanya baik-baik sah. Beta ini ada pakai seragam ini sama kok tidak? Merawat persatuan di dalam jemaat yang bervariasi ini. Pertama-tama jemaat, tua-tua jemaat, tokoh-tokoh jemaat, mama-mama jemaat, pemuda-pemuda jemaat, buka diri kepada Tuhan untuk dikoreksi, diperbaiki, supaya seluruh pengajaran-pengajaran sabda dapat mengubah dan mengatur derap langkah kita ke depan. Kalau tidak sampai mati, kita akan tetap seperti ini. Ada satu kesaksian. Laki-laki ini umur sekitar hampir 40, ada di satu jemaat. Keras kepala, otak tidak lurus, kawin-kawin saja, tidak menikah. Sekarang sakit parah, tidak bisa berdaya. Mulai mencari Tuhan dalam ketakutan, karena belum sidi. Minta sidi. Sekarang orang mau sidi, orang di kursi roda yang tidak pernah belajar bagaimana menurut Bapak Mama. Pendeta kebingungan. Keluarga mohon. Terakhir saya bilang begini, waktu mereka omong dengan saya bilang begini, rapat majelis jemaat untuk memutuskan, bolehkah dia ditabiskan di rumah? Karena dia hanya bisa duduk 1 detik, lebih dari itu tidak bisa. Mau bawa pikul dan kursi roda datang di gereja ke mana? Hampir 40 tahun. Ini orang pun otak luar biasa, ini kalau jemaat agape, pun otak seperti ini, mau mereka mati baru sidi, tidak bisa ada persatuan. Jadi ini minggu barangkali mereka supisidi sendiri di rumah. Terus ada yang bilang, bisa ke perjamuan, kok saya bilang kamu jangan gila. Sebab kita tidak ada aturan di perjamuan di rumah. Kecuali memang waktu perjamuan kudus boleh ada perjamuan rumah. Bapak Mama lihat kalau orang yang model ini, dia 10 ada di agape, pendekatan-pendekatan tidak pernah mau sidi, tidak pernah mau nikah, tapi mau kawin saja. Kalau saya, lu tinggal di situ. Tinggal di situ. Yang penting saya sudah datang. Jadi kalau saya mati, engkau mati Octavianus, kita dua berdiri sama-sama. Nah memang lu yang keras kepala aja, lu pergi di situ, kau beta di situ. Hari ini barangkali mereka sidi dia di rumah. Jadi selama baca akta dia tidur, terentang, tidak bisa duduk. Mau berkat baru keluarga pegang tahan belakang untuk pendeta berkat dan habis kasih tidur kembali. Tunggu waktunya. Karena apa? Sabda disampaikan, hati tertutup. Ya, kunjungan dianggap itu biasa-biasa saja. Orang pikir kunjungan majelis ini datang cari kue dengan teh. Tidak, memang itu juga kami butuh kami makan. Tapi itu bukan sebenarnya. Oleh karena itu Paulus bilang kalau kita satu tubuh berarti kita bisa dirawat. Ya, bisa dirawat. Tapi satu tubuh yang dimaksudkan adalah tubuh dalam keperbagaian ini. Kalau Bapak Mama tidak ingin sekali untuk menyerahkan hidup untuk dikendalikan, tidak akan bisa terjadi persatuan. Bapak Mama ingat cerita Lazarus dan orang kaya. Apa terjadi? Sampai di sana baru minta tolong. Kau datang tadi pun saudara dong masih ada aja, tolong Piko terangkan tentang hidup. Apa dikatakan? Di sana ada Alkitab, ada firman Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan. Kenapa kamu tidak mau dengar? Kenapa kamu tidak beri diri untuk dirubah? Kenapa? Kenapa kamu jadi pembangkang? Kenapa? Jadi biar saja supaya kamu ke neraka. Mungkin di mimbar ini saya pernah menjelaskan satu kesaksian. Ada jemaat saya dulu. Kunjungan, dia iya tapi dia tidak pernah datang. Sudah mati baru mereka marah-marah sama saya untuk cepat-cepat mayat semua datang karena dia tabrakan. Mayat semua datang jadi mempendeta cepat kopi berdoa. Saya bilang saya tidak pergi. Karena dia hidup saja, dia tidak tahu mimbar pun letak di mana.
Tidak tahu dia mau masuk gereja, masuk dari mana. Mau duduk di mana juga dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah datang di rumah ini, rumah Bapak. Saya tidak pergi. 3 kali mereka datang. Saya bilang, Penatua, kau bisa berdoa, kau tidak bisa pergi sudah. Besok baru saya kubur. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Besok saya kubur. Saya bilang begini, mengawali khotbah saya bilang begini. Sebenarnya, saya tidak mau kubur. Saya mau bilang, kau keluarga kes masuk di lubang, kau tutup. Tapi nanti itu perkara, kan ini dengan orang rote dong, dengka dong. Ini nanti perkara. Karena itu saya datang untuk berkhotbah. Tapi saya mau kasih tahu kamu, supaya kalau kampung keluarga yang paling malas gereja itu ajak pergi gereja. Jangan mati baru suruh kami lari-lari. Saya tidak lari, biarpun saya masih kuat. Tidak. Kamu marah-marah, tidak. Dia pun keluarga dari Jakarta bilang, ini pendeta model apa kau pulang di Jakarta? Jangan datang urus kami di kampung. Pi urus kamu pendeta di Jakarta, jangan datang urus saya. Saya khotbah panjang lebar. Dorong korek. Bilang, dia pun keluarga orang baik-baik. Mau orang baik-baik, orang sonde baik, lu kasih saya buat apa? Lu pun keluarga orang baik-baik, jadi mau apa? Oleh karena itu Bapak Mama, merawat satu persekutuan yang besar ini, kita mesti hati-hati. Apalagi di dalam jemaat itu ada yang disebut tokoh jemaat. Itu tokoh itu, kalau dia otak lurus. Tapi kalau dia otak jelek, susah sekali untuk kita rawat dia. Untuk kita kasih tahu bahwa apa yang dia pikirkan itu salah, tidak benar. Anda harus rubah kalau dia tokoh. Bapak Mama, saya pernah melayani satu malam. Ini tokoh ini yang kita pergi kunjungan karena kita mau pembangunan, dia macam-macam terus. Sampai majelis bilang, sudah yang pilih Mama, mari kita pergi. Dia mulai maki kita dari jam 7 sampai jam 2 malam. Maki segala macam. Sampai Penatua korek bilang, Mama mau tunggu makan apa? Saya tendes mata diam. Jam 2, saya pun suami bilang begini, Bapak sudah berhenti kok, Mama sen bikin kas koton teh. Terus dia marah, dia pun istri bilang, Pendeta Dudar tadi lu sudah bikin apa? Lupi podak ayam kau masak. Ini majelis itu korek, Mama kalau mau makan daging ayam pulang nanti berkotong, bawa ke Mama. Dulu diam-diam kau makan daging ayam jam 4 nih baru pulang. Susah diatur. Ya, padahal dia salah, dia ketua panitia pembangunan. Makan uang pembangunan. Kasih tahu dia marah setengah mati. Lu apa kalau mesti marah? Kita suruh dia kasih kembali uang, dia tidak mau, dia marah, kita yang salah. Wah, kau ada apa terlalu? Jadi karena itu, kita pergi omong untuk mau minta uang yang sisa itu yang dia marah-marah. Pulang saya bilang sudah, biar itu uang pakai kubur dia, sudah kok kita kerja terus. Daripada kita pergi komenda pemaki, biarkan uang itu kalau dia mati, pakai untuk kubur dia. Tidak usah dia minta, tidak usah. Dan kita tidak ambil, sampai saya pindah dari itu jemaat. Oleh karena itu contoh soal ini, saya sampaikan di sini, untuk Bapak Mama renungkan. Kalau dipercayakan, ini mau merawat kesatuan. Jangan pikir ini negara. Negara ada orang yang pikir. Jadi kalau bilang mau pikir ini negara, kita bicara perbedaan. Untuk negara tidak usah, itu ada orang yang pikir. Kita pikir untuk jemaat ini saja. Ya, kemerdekaan. Tadi menyanyi kemerdekaan. Sudah merdeka atau belum? Bapak Mama, kita sudah merdeka di dalam Kristus atau belum? Ya, sudah atau belum? Kita sulit-sulit ya untuk jawab ya. Karena kalau kita sudah merdeka di dalam Kristus, di dalam satu tubuh, itu berarti, kalaupun juga ada perbedaan, bukan untuk perpecahan, tapi untuk kesatuan. Ya, kita boleh omong perbedaan untuk itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan. Tapi kalau ada perbedaan, berkelahi untuk perpecahan. Ya, berkelahi untuk perpecahan. Bapak Mama mau naik ini mimbar, saya ingat, saya pimpin untuk robohkan gereja tua di Alor Barat Laut di Pola. Susah sekali kita berhadapan dengan 3 tokoh besar yang ada di sana. Saya bukan orang Alor. Sekarang Loder sudah datang. Saya juga takut, ini orang tua nih, takut sekali. Ya saya tidak mau datang. Ketua panitia telepon saya, Mama di mana? Saya bilang saya di rumah nih. Aduh datang dulu, ini Loder semua masuk nih. Saya bilang, saya omong kosong bilang, saya napas jadi saya tidak bisa datang. Abu nih, Mama kok tutup dengan sapu tangan tuh. Aduh bagaimana nih, saya datang. Saya lewat ini toko besar ini. Selombu, wih saya pun jantung tuk tak, takut setengah mati. Sampai ketua majelis ada, dia adik di bawah saya. Loder masuk, tek menuju ini gereja. Sampai situ dia tanya, ini mau dorong ke mana? Ini pendeta bilang, ke lapangan. Saya karena takut, kamuflase. Saya bilang, buta huruf, bukan ke lapangan, ke sana. Lebih baik itu pohon johar yang mati daripada jalan menuju lapangan yang rusak. Goblok sekali, ayo ke sana. Tapi suara keras ini maksudnya, saya juga takut. Ini tuh ada berdiri situ Loder. Dia tek dikasih rubuh. Saya kenang itu tadi, saya pikir, aduh, apakah Agape mengalami hal yang sama atau tidak? Waktu mau rubuhkan rumah. Saya alami.
Itu gereja tua rusak betul-betul. Tapi mereka pertahankan mati-mati. Yang bicara sampai bisa merobohkan itu saya. Tapi kita tegang. Karena merawat perbedaan di 3 tokoh besar, 3 saja. Itu saja kita pusing. Kita rapat sampai kaki gemetar. Terakhir baru mereka setuju. Mereka setuju itu karena apa? Waktu kita rapat 1 kali mereka bilang begini, sinode menempatkan orang yang salah di pola. Jadi waktu itu saya bilang, Bapak mohon maaf, itu kata-kata pada saya. Beliau bilang, saya tidak pernah bicara. Tuhan kasih saya keberanian dan saya bilang begini, Allah menjadi hakim di antara saya dan Bapak untuk perkataan itu. Untuk 3 orang yang saya omong itu. Selesai mereka bilang begini, 2 bulan beliau lao. Betul. Bapak Mama, dengan Tuhan jangan bermain gila. Dengan manusia Bapak Mama boleh bermain gila. Boleh melawan masuk kiri keluar kanan, silakan. Tapi dengan Tuhan jangan. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Karena Anda akan berhadapan dengan Dia yang tidak kelihatan. Yang akan memberikan keputusan dan tidak ada orang yang bisa lawan. Paulus sudah nasihatkan, kalau kamu satu tubuh, kamu harus satu roh. Kalau kamu satu tubuh, kamu harus saling dengar-dengaran. Kamu harus diikat menjadi satu. Supaya kamu bisa membangun. Jemaat yang tetap menjadi pemberontak adalah dia penyebab kehancuran dan tidak majunya jemaat itu. Mama mau menjadi pemberontak untuk kehancuran, untuk sebuah kehancuran, untuk tidak ada pembangunan sama sekali di sini. Tadi malam saya baca cerita Saul dan Daud. Bapak Mama tahu, Saul itu sangat membenci Daud, sangat membenci Daud. Tapi pada akhir hidupnya, waktu dalam perang dengan Filistin, dan dia kalah, dia jatuhkan dirinya di tombak, tapi tidak mati. Kemudian dia minta seorang pemuda Amalek untuk bunuh dia, supaya dia mati karena dia punya kaki suka jang belum mati. Ini orang pikir kalau dia laju-laju pikir tahu Daud, bahwa Saul sudah mati karena mereka 2 memang musuh, dan Daud senang. Ternyata tidak. Tidak sama sekali. Pembawa berita itu dibunuh, Daud mengoyakkan jubahnya, tanda perkabungan untuk Saul. Itu baru orang. Itu perebutan tahta kerajaan. Kita di sini, kalau perebutan tahta kekuasaan, waduh. Ini hari, kalau si A yang menang, sebentar, dia kroni-kroni dong yang ada duduk di situ. Si B pun orang dong, geser kiri kanan. Bapak Mama sudah tidak rahasia, di kantor sinode pun begitu. Kalau saya yang terpilih, saya pun kroni dong yang akan duduk di situ, biar mereka dengar. Ini benar. Karena saya yang kerja kasih lu. Maka kalau lu naik, beta harus masuk di kantor sinode, harus. Bapak Mama kira mutasi sekarang murni, tidak murni. Siapa dekat api, dia panas. Tidak murni. Itu kenyataan. Nanti kita lihat. Kalau pendeta Yandi naik, berarti pendeta Yandi pendukung doi nanti masuk kantor sinode. Kalau pendeta Yaksi, berarti pendeta Yaksi pun kroni dong naik. Kalau pendeta Sem, berarti pendeta Sem pun kroni yang naik. Saya penona di Atambua bilang begini, Mama kalau Yaksi naik, beta pi bilang sendiri, lusun ke sepindah beta lu lihat. Kau tombak kawan. Nah, lu bakawan malusan bobot, jadi lu masuk. Pokoknya botong bakawan. Ini contoh, ini benar, bukan sekarang-karang. Sekarang begitu, jadi berdoa. Kita minta pemimpin yang tidak seperti itu. Ini kita mau pilih toh, kita mau pilih presiden, gubernur, bupati, camat tidak. Kepala desa, lihat. Mama dong menonton. Kami tua nih kami menonton. Menonton. Uang mulai jalan. Nah, sebentar. Mulai di kantor juga keluarga yang masuk tanpa baik. Baik di kantor gubernur, kantor bupati, wali kota, dompo orang-orang. Tidak bobot juga masuk. Bagaimana ini kita bisa bilang mau merawat perbedaan untuk persatuan? Bagaimana? Angkat orang itu bobot. Bukan lupung orang, bukan lupung keluarga. Kalau bodoh tidak perlu ambil. Tapi kita tidak. Ini dunia ini kita doa putus kayu batu. Tidak pernah ada perubahan. Karena itu harus mulai perubahan dari dalam gereja. Sekarang Agape lagi membangun. Ini pekerjaan akan lancar jalan. Kalau betul-betul semua ini yang duduk ini, baik majelis, tokoh-tokoh jemaat, panitia pembangunan, betul-betul mau menyatukan perbedaan untuk sebuah pembangunan. Kalau jadi hari Rabu, batu pertama diletakkan. Rubah pola pikir, sikap dan tindak tanduk karena Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Ingat, Alkitab menjelaskan begini. Waktu Daud mau bangun bait Allah, Allah bilang tidak kau Daud. Kau boleh menyiapkan segala sesuatu, tapi anak kandungmu Salomo yang akan membangun. Mari kita percaya bahwa sudah waktunya. Bapak Mama
kita pun rumah kita ganti-ganti model. Tuhan pun rumah nasun mau ganti model. Saya ingat dulu waktu nako keluar, semua jendela yang begindong, pukul kes turun kau pasang nako. Semua pasang nako, termasuk kami juga. Bilang itu yang modern. Pasang-pasang nako sekarang, bongkar buang nako, pasang lagi jendela begini. Bilang ini yang baru. Mana yang betul? Itu kita pun rumah. Kita pun rumah kita beli 100, 500, 600 juta pukul ke serumpuk bikin bagus. Ya, kok Tuhan punya mau bikin bagus, ini kita bakal lain. Bertobat ya, bertobat. Bertobat lebih baik daripada keras kepala. Anda tidak akan dapat jalan selamat di akhir hidup. Saya baca satu TikTok, saya ketawa sendiri. Dalam hal penciptaan, Tuhan Allah menciptakan sapi. Terus bilang ini sapi, lu hidup 50 tahun lu kerja ke manusia. Sapi bilang, bisa mau 50 tahun, beta 20 tahun, bekas kembali itu 30 tahun di Tuhan. Tuhan menciptakan monyet. Tuhan bilang, lu 20 tahun, dia bilang, soalnya 10 tahun sah. Bekas kembali 10 tahun di Tuhan. Terus Tuhan cipta anjing penjaga rumah. Ini TikTok ya, tapi bukan kisah penciptaan betul. Ini TikTok. Anjing bilang, bekas pulang 10 tahun di Tuhan. Terus Tuhan cipta manusia, Tuhan bilang, lu hidup 25 tahun. Dia bilang, jangan 25 tahun. Tambah. Jadi, yang sapi kes kembali, yang monyet kes kembali, yang anjing kes kembali, Tuhan kasih di manusia jadi 75 tahun. Terus dia cerita begini, 25 tahun yang pertama tuh kita gagah-gagah. Ya, masa pemuda gagah-gagah, naik motor, angkat ban, gestrek sana sini, pacaran kiri kanan 2-3, begitu. Itu yang 25 tahun. Yang tambah 30 tahun kau jadi 50 tahun, itu bab tua mulai. Kawin 2-3, korupsi sana sini, tipu sana sini, senang sana sini, bangun rumah-rumah mewah, dan lain-lain sebagainya. Tambah itu 10 tahun yang dari monyet itu dia sudah jadi hibur-hibur cucu saya di rumah. Yang monyet kasih 10 tahun tuh, ini manusia sudah jadi penghibur cucu dan di rumah bermain dengan cucu. Yang anjing kasih tuh, dia sudah jadi tua ke saya kok, cuma duduk di rumah sah. Kok anjing penjaga rumah. Saya bilang, ini orang yang bikin TikTok ini juga hebat. Dan itu kenyataan ya. Kenyataan. Kalau kita cuma 70 tahun bikin apply. Duduk di rumah, kok lu mau pergi bergaya di mana? Karena itu, kalau sudah dapat itu 30 tahun yang 50 tahun dari sapi itu, atur baba itu hidup. Ini bukan Alkitab yang bilang, TikTok yang bilang, dan saya terangkan di sini, masuk akal. Ya. Umur-umur itu umur pemberontakan paling banyak, rasa paling hebat, rasa paling kuat. Apalagi kalau dia taruh uang paling banyak, dia sumbang paling banyak, luar biasa. Kami waktu pilih majelis jemaat, ini majelis ada kerja di Manado. Saya bilang labain bab tua tak usah. Salah satu bilang begini, mama jangan, dia penyumbang terbesar, saya dalam hati Tuhan. Ini karena dia penyumbang terbesar, dia tinggal di Manado, dia kerja di Manado, dia majelis di sini. Tapi karena saya bukan ketua majelis, saya juga tidak komen. Adakah di sini seperti itu? Kok Paul? Dia menjadi beta penyumbang terbesar, dia mesti jadi majelis. Beta sumbang terbesar, besi-besi dong bekasih. Semen dong bekasih ratusan sak, bosong harus dengar. Tidak boleh seperti itu. Anda boleh memberi untuk sebuah pembangunan, tapi Anda harus mau untuk satu. Ya, satu. Kita tidak bisa berbeda. Kita boleh berbeda pendapat, tapi habis itu kita jadi satu. Bukan habis rapat kau beda pendapat, jalan ketemu, putar muka. Togor senenya, lu gila kok. Lu gila nih barangkali. Itu rapat untuk menyatukan pendapat dari perbedaan, bukan untuk kau marah. Jadi ingat, apa yang kita butuhkan? Rendah hati, apalagi lemah lembut, apalagi sabar. Sabar bukan berarti tidak boleh marah. Ya, orang sabar juga marah kalau salah. Lemah lembut berarti tidak mungkin tidak pukul meja, boleh pukul meja karena kau salah. Ya, rendah hati bukan suruh kau injak sadar kepala turun di bawah, bukan. Rendah hati itu artinya saya mau mengerti engkau dan engkau juga harus mengerti saya. Jadi Bapak Mama, mari beri diri untuk dirawat, ya. Sebab ibarat tumbuhan, kalau kita merawat tumbuhan, kita lihat tumbuhan ini tidak bagus, kita pangkas, kita gunting agar dia terbentuk. Tapi manusia kalau ini tidak mungkin kita potong dia pun tangan atau kita sumpal dia pun mulut, kan tidak mungkin. Tapi kita minta hatinya, pikirannya, perasaannya dalam duduk bersama. Kira-kira ini bisa terjadi atau tidak di jemaat Agape? Saya harap bisa. Saya harap bisa. Di sini Tuhan taruh berkat yang cukup banyak. Berkat itu akan mubasir jika Bapak Mama tidak pergunakan secara baik dan tepat pada sasarannya. Sudah waktunya
Ada rumah yang megah, yang agung, yang menjelaskan tentang kekayaan Allah yang ada di sini. Supaya simpan uang banyak-banyak sebentar majelis itu makan buang. Maaf, saya tidak bermaksud ya, kok Paul, saya tidak bermaksud. Tapi kalau terlalu banyak, lama-lama, hal. Setan goda-goda, mulai pinjam, saya harap majelis jemaat di sini tidak tukang pinjam uang ya. Atau jemaat tidak tukang pinjam uang. Karena di banyak jemaat, kalau kita tidak kasih pinjam ini mati, kita salah. Padahal itu kas bukan bank. Saya harap di sini tidak. Memang tidak mungkin. Ini orang kaya semua masa datang pinjam uang di kas jemaat. Penatua donjo kaya-kaya, kenapa pinjam uang di kas jemaat? Kenapa pinjam uang pembangunan? Tidak mungkin. Tapi saya hanya omong saja. Dan kalau itu ada terjadi, berhenti, minta ampun, bertobat. Oleh karena itu Paulus bilang, kalau kamu mau dirawat, kamu akan diikat menjadi satu. Nah, kalau kita diikat menjadi satu, itu berarti kita kuat dan tidak ada yang bisa melawan kita. Kita akan terus berdoa mendukung panitia, kita berdoa mendukung majelis jemaat, kita berdoa mendukung seluruh pekerjaan untuk selesai tepat pada waktunya. Mama waktu Salomo dipercayakan untuk membangun. Daud hanya menyiapkan sedikit material, selanjutnya dan dia bangun itu gedung yang paling megah, bait Allah yang paling megah, sesuai dengan kekayaan yang ada. Ya, kalau bangun ini gereja di jemaat ada sepuluh anak jemaat Menbang yang 30 kakak itu petani keringnya apa adanya. Tapi kalau bilang agape yang membangun dan dia asal nama, malu. Malu terhadap manusia dan malu terhadap Tuhan. Di mana kekayaanmu? Di mana? Simpan di mana? Bawa datang nanti Tuhan ganti. Ya, bawa datang nanti Tuhan ganti. Karena itu beri diri untuk dirawat. Beri diri untuk dibentuk. Beri diri untuk dipangkas oleh firman Tuhan. Karena yang bisa memangkas Bapak, Mama, Saudara-saudara hanya firman Tuhan. Tidak ada lain, hanya firman Tuhan. Kalau tidak mau dipangkas, nanti satu saat Bapak Mama akan hidup dalam kematian sama dengan orang kaya dan Lazarus. Ya, menyesal tapi terlambat. Lebih baik seperti contoh tadi, Sidi tinggal 2 hari mati, tapi dia masih bertobat. Saya pernah berkat nikah, laki-laki sudah tidak bisa berlutut jadi duduk. Habis berkat, Oto antar bawa pulang ke rumah, saya ikut. Sampai sana dia tarik saya mau kepala, dia bisik di saya telinga, Mama, itu sapi 9 tuh, itu beta yang ambil semua, potong kau jual. Nah, in majelis yang ikut saya ini semua yang punya sapi. Jadi saya angka muka lihat sendong. Woi, bos mau kasih maaf Isa, oh, kenapa Mama bos punya sapi dong dia yang potong kau jual. Neo, kok di semua mati, mau bikin karman. Bapak Mama, akhirnya kami berdoa, amin, diputus napas. 9 ekor dipuluti. Dan pun cara pencuri begini. Sore-sore potong itu pohon duri, kesta gantong, taruh tali, sapi makan-makan, hiki. 9 ekor. Makan berapa lama? Makan berapa lama? Pulang rumah bapak atau tidak? Ini contoh ya. Jadi jangan Bapak Mama bilang, siapa yang lihat? Iya, siapa yang lihat? Siapa yang tangkap? Iya, siapa yang tangkap? Tapi polisi tidak tangkap, polisi sorga yang tangkap, kau jalan dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu Bapak Mama, dalam bulan kemerdekaan, kita semua bilang merdeka, merdeka, iya merdeka. Apa yang merdeka? Indonesia yang merdeka. Tapi apakah Anda juga merdeka dari kesalahan? Ya, tidak, belum merdeka. Mama-mama, sudah merdeka dari semua amarah hawa nafsu di rumah? Belum semua. Mulai bangun pagi kita sudah tidak merdeka. Mulai berteriak, mandi cepat, sekolah cepat, hai makan cepat. Nah, bapak-bapak sudah merdeka. Tunggu nanti 80 dong Mama. Ini masih kuat, ini merdeka Karman. Ya, merdeka di umur 50 ini bapak-bapak susah. Ya, susah. Tunggu 70, 80 kuat-kuat jalan ke saya baru merdeka. Baik juga, tapi tidak baik sesungguhnya. Karena itu dengarkan apa kata Rasul Paulus. Aku dari dalam penjara, aku dipenjarakan karena kebenaran. Aku menasihatkan kamu supaya kamu keluar dari cara hidup yang sia-sia. Beri dirimu untuk dirawat oleh firman Tuhan supaya kamu bisa hidup dalam satu persatuan yang kokoh kuat di dunia untuk menjelaskan bahwa kamu telah ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Ya, darah Yesus. Oleh karena itu, Bapak Mama, anak-anak muda, mari beri dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Selama kita tidak berdamai dengan Tuhan, kita tidak akan pernah berdamai dengan manusia. Kita akan hidup dalam dengki, hidup dalam amarah, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kecemburuan, dan merencanakan hal-hal yang tidak wajar, baik terhadap sesama ataupun juga dalam hati kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau berdamai dengan Tuhan, ya, mari berdamai dengan Tuhan. Supaya pada waktu Anda dirawat oleh firman Tuhan,
Anda akan memberi diri, Bapak Mama akan memberi diri. Betul, saya perlu pangkas. Firman Tuhan bilang apa? Kalau matamu yang membuat engkau tidak masuk surga, cungkil. Kalau tanganmu membuat engkau tidak bisa masuk surga, potong. Itu bukan cungkil mata, bukan potong tangan, berubah. Matamu berubah, melihat dan bicara yang benar. Tangan bukan dipotong, tapi atur itu tangan dengan baik. Ya, kaki bukan potong, tapi atur supaya itu kaki langkah yang benar. Ya, supaya Anda bisa dapat rumah Bapa. Ya, bisa dapat rumah Bapa. Hidup ini tidak terlalu panjang. Memang kalau kita masih kuat, tidak pernah kita pikir rumah Bapa, tidak pernah. Saya juga begitu. Masih umur 30-an, 40-an, 50-an. Saya pada pikir rumah Bapa. Tapi 70 ini betul-betul tiap hari pikir rumah Bapa. Tuhan tolong. Tuhan tolong, saya rindu rumah Bapa. Karena itu Bapak Mama, masih umur-umur itu berubah sudah. Jangan seperti saya, umur 74 baru mulai. Padahal ini juga pendeta. Ini pendeta nih. Umur-umur itu siapa datang ke lawan di sini. Mari. Yang namanya SBA susah untuk dilawan di Gemit. Tapi setelah umur 70 dan orang 70 orang bilang emeritus, saya lihat dan tidak benar juga. Saya diam. Saya bilang Tuhan itu ada orang muda dia dong kerja sudah. Tapi saya rasa yang mereka mau buat itu salah. Tapi kalau kita omong jadi hal bilang emeritus juga masih tanpa mulut kiri kanan. Tapi kalau khotbah tentu tidak ada yang larang. Oleh karena itu Bapak Mama, kalau kita memang satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, satu baptisan, maka mari kokohkan itu dalam nama Yesus. Kita sudah siap untuk membangun apapun. Kita harus punya jiwa merdeka. Merdeka. Sekali merdeka, Indonesia bilang tetap merdeka. Agape sekali merdeka, tetap merdeka untuk berjalan dengan tekad. Berapa tahun kemuliaan Tuhan bertengger di situ? Berapa tahun? Bukan jangan-jangan banyak. Banyak. Dan kuncinya hanya satu. Beri dirimu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Kalau mulai berpikir keliru, ya Allah Roh Kudus, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku. Kendalikan aku sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Supaya aku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hidupku. Singer tahu ini lagu? Singer tahu ini lagu? Tahu? Singer tahu? Mari menyanyi. Aku berubah. Bapak tolong. Kita semua menyanyi sebagai doa, tekad untuk berubah karena mau dirawat oleh Tuhan. Itu lagu, ya tahu? Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi, kini hanya yang lebih aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, hamba telah mengakhiri satu pemberitaan untuk umat-Mu di Agape. Pemberitaan ini telah berakhir. Tapi hamba mohon agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan jemaat ini. Mereka jemaat yang cukup potensi. Sekarang hamba minta kepada Tuhan supaya mereka diberikan kerendahan hati yang sungguh dari. Supaya dengan demikian mereka beri diri untuk dirawat oleh sabda Tuhan. Mereka berbeda-beda, tapi biar mereka jadi satu. Satu di dalam Kristus untuk sebuah perubahan yang dahsyat dan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.